kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan proses requirement gathering yang dibantu dengan bahasa pemodelan UML. Yang akan studi kasus yang akan kita gunakan sini adalah kegiatan Posyandu. Kegiatan Posyandu ini merupakan kegiatan bulanan. Jadi di Posyandu itu ada yang bisa mengikuti kegiatan Posyandu adalah masyarakat secara umum. Jadi kita identifikasi dulu siapa customer bisnisnya. Nah, di sini yang pertama adalah masyarakat secara umum, siapapun di daerah tersebut bisa mengikuti kegiatan Posyandu. Kemudian layanan selain itu tidak ada, saya kira masyarakat juga sebetulnya terlalu umum. Kita harus cari istilah yang lebih sempit, tapi untuk sekarang ya kita sebut saja masyarakat. Nah, di kegiatan Posyandu itu hanya punya satu layanan setidaknya yang bisa saya identifikasi, yaitu penimbangan bulanan. Atau pemeriksaan bulanan. Jadi proses identifikasi aktor, bisnis aktor atau customer, dan layanan yang diberikan untuk mereka itu bisa menggunakan metode wawancara. Yang paling umum dilakukan itu adalah wawancara. Kemudian bisa juga dengan melakukan observasi lapangan. Jadi kita mengikuti kegiatan Posyandu tersebut, kita amati, kemudian kita catat atau direkam. Kalau wawancara jelas tadi semua stakeholder yang terlibat di wawancara ditanya satu persatu. Kita sebelumnya sudah siapkan pertanyaannya, kemudian bisa juga dengan studi literatur. Jadi tadi bisa yang pertama itu dengan wawancara ya. Kemudian nomor 2 adalah observasi. Nomor 3 adalah studi literatur. Ini bisa dari buku yang memang betul-betul literatur atau jurnal penelitian, atau dari aplikasi yang sudah ada di pasaran, di market gitu. Jadi bisa melakukan 3 hal ini untuk mendapatkan customer dan layanan apa saja yang didapatkannya. Di level ini adalah level dengan abstraksi yang tinggi. Artinya di sini kita tidak perlu terlalu detail. Di sini kita cukup mendaftarkan apa saja layanan dari proses bisnis dan siapa saja yang menerimanya. Gitu. Oke, kemudian setelah kita berhasil mengidentifikasi semua layanannya, kemudian kita buatkan diagram aktivitasnya. Jadi diagram aktivitas ini level abstraksinya rendah, sehingga kita bisa gunakan untuk berdialog
dengan calon pengguna dari perangkat lunak. Jadi di sini ada dua swim lane. Biasanya di level bisnis itu yang berinteraksi di diagram aktivitas adalah yang pertama adalah tadi customer, masyarakat. Yang kedua adalah business worker. Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi siapa business worker yang menangani proses bisnis tersebut. Jadi misal di Posyandu itu ada yang dinamakan dengan kader Posyandu. Kader ini secara sukarela direkrut biasanya oleh puskesmas atau oleh desa untuk melaksanakan kegiatan Posyandu, seperti itu. Nah, yang ikut di kegiatan Posyandu ini sebetulnya kalau yang mungkin yang paling terkenal itu adalah, atau yang paling banyak diketahui itu adalah bayi atau balita. Tapi sebetulnya ada juga Posyandu untuk ibu hamil dan untuk wanita usia subur dan pasangan usia subur. Jadi untuk wanita yang sudah subur biasanya sudah haid, itu juga harusnya ada kegiatannya. Nah, tapi ada kemiripan dari ketiganya. Jadi kita awali dari customer. Jadi diagram aktivitas yang konvensional itu biasanya berawal dari customer. Sini aktivitas yang pertama adalah mendaftar untuk kegiatan Posyandunya itu sendiri. Kegiatan Posyandu. Ya, ini aktivitas pertama. Kemudian ini mendaftarnya ke kader. Kader akan memeriksa KMS. KMS itu adalah singkatan dari Kartu Menuju Sehat. Jadi kartu ini yang harus dibawa setiap setiap bulan kegiatan Posyandu. Di sini ada pengecekan belah ketupat. Jika orang tersebut tidak punya KMS, maka akan dibuatkan oleh kader kalau sudah punya itu bisa langsung bisa langsung diperiksa. Jadi ini setelah dibuatkan juga langsung diperiksa. Jadi pemeriksaan ini bukan hanya ditimbang, tapi juga biasanya diukur tinggi badannya, kemudian ditanya-tanya apakah kalau bayi balita apakah diare dan seterusnya gitu. Kalau diare nanti akan diberikan oralit, kemudian sudah diberikan vitamin A atau belum, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian setelah diperiksa berdasarkan wawancara dan observasi, ini ada
fork ini adalah sama seperti artinya, yaitu garpu. Jadi di sini terjadi percabangan untuk sebuah proses paralel, yaitu mencatat hasil pemeriksaan di KMS kemudian mencatat hasil pemeriksaan di laporan pemeriksaan. Jadi ini memang tidak semua melakukan, tapi idealnya kegiatan posyandu itu dilaporkan sebulan sekali melalui puskesmas ke dinas kesehatan. Nah, kemudian ini ada setelah fork ada join, artinya dua aktivitas ini harus selesai bersamaan, kemudian baru bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Selanjutnya setelah ini ya kader akan menyerahkan KMS. Setelah itu ya diserahkan ke masyarakat kembali. Masyarakat akan menerima KMS. Seperti itu. Jadi kira-kira aktivitasnya seperti ini. Cukup sederhana sebetulnya, tapi di sini sudah memuat contoh. Tadi ada fork, ya, ada join, kemudian ada decision. Jadi satu lagi yang harus diperhatikan di diagram aktivitas itu seharusnya beban pekerjaannya lebih banyak di sistem. Di sini sistem diwakilkan oleh kader. Jadi di sini bisa terlihat lebih banyak aktivitas yang ada di kader, karena kita sebetulnya tidak peduli masyarakat atau customer itu melakukan apa saja. Jadi sebetulnya masyarakat itu hanya menerima, kemudian memberikan. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah ada yang harus dikonfirmasi, ya tanya kemudian terima lagi, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari sini kita akan mengidentifikasi objek-objek apa saja yang dikelola oleh business worker. Business worker itu adalah kader ini. Jadi ini adalah business worker. Nah, kemudian kita akan identifikasi kata benda yang benda-benda yang dikelola atau objek-objek yang dikelola oleh business worker. Kita bisa identifikasi menggunakan pendekatan kata benda. Jadi kita cek mana aja ada yang ada kata benda. KMS ini adalah kata benda. 1. Ini masih KMS. Kemudian di sini KMS. Dan ini adalah laporan pemeriksaan. Ini KMS. Jadi sebetulnya ada dua. Ada KMS, ada laporan pemeriksaan, gitu. Oke, nah untuk apa kita identifikasi? Selanjutnya kita akan buat diagram bisnis objek model, yang mana diagram bisnis objek model ini merupakan cikal bakal dari basis data atau penyimpanan data pada perangkat lunak. Jadi ada
Ini adalah business worker. Business worker ini tadi adalah kader. Kemudian tadi ada KMS ya. Objek pertama adalah KMS. Nah, KMS ini tadi di aktivitas yang dilakukan oleh kader untuk KMS ini, yang pertama adalah memeriksa. Jadi dia membaca KMS, status atau step dari KMS. Kemudian dia membuatkan ini artinya dia menulis state atau mengubah state dari KMS. Ini juga mengubah state, mencatat. Ini mengubah state atau status. Sedangkan untuk KMS yang ini untuk laporan pemeriksaan itu hanya diubah saja. Ya. Jadi di diagram business object model untuk KMS tadi ada yang mengubah state, menulis, dan ada yang cuma membaca state atau statusnya. Tadi ya. Nah, jadi ini garisnya tanpa panah. Jadi bolak-balik, ada yang diubah, ada yang cuma dibaca. Nah, sedangkan untuk laporan pemeriksaan oleh kader itu hanya diubah state-nya. Jadi ada panah yang masuk ke laporan pemeriksaan, gitu ya. Jadi ini diagram bisnis objek modelnya cukup sederhana. Ada 3 notasi, ada 3 objek di sini sebetulnya. Ada KMS, laporan pemeriksaan, dan kader sebagai business worker yang mengelola. Nah, tadi KMS itu tidak, garis dari kader ke KMS itu tidak ada panahnya, artinya KMS itu, karena tadi kita lihat di diagram aktivitas ada 2 jenis aktivitas yang dikenakan untuk KMS, yaitu jenis aktivitas yang mengubah step dan ada yang hanya membaca. Sedangkan untuk laporan pemeriksaan itu hanya mengubah state, jadi ada panahnya. Oke. Baik, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.